Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa 'ala. وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى وصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفيرا أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara jamaah pengajian yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melakukan kajian yang diambil dari kitab Nasaihul Hibad yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam makalah pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang perbedaan himmah, hasrat atau keinginan dari orang-orang ahli ma'rifat dengan orang-orang ahli juhud, sehingga kita bisa mengetahui perbedaan keinginan atau hasrat dari dua orang ini, yaitu orang ahli ma'rifat dengan orang ahli juhud. Perlu kita pahami bersama bahwa ma'rifat dan juhud ini adalah merupakan ilmu tasawuf tingkat tinggi. Jadi orang-orang yang telah mencapai ilmu dan pengamalan tasawuf mencapai tingkat tinggi, maka dia mencapai ilmu ma'rifat atau ma'rifatullah, yang disebut juga dengan arif billah. Dan juga yang satunya lagi adalah orang-orang yang juhud. Saudara-saudara sekalian, kenapa hal ini perlu kita ketahui ilmunya? Paling tidak, walaupun kita masih awam dalam keilmuan maupun di dalam pengamalan nilai-nilai tasawuf, kita dapat mengambil hikmah di dalamnya, kita dapat mengambil cermin di dalamnya, dan sekaligus pemudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah mereka yang telah mencapai makom yang tinggi itu. Dan sekaligus juga kita bisa merasakan keindahan yang telah mereka nikmati ketika telah mencapai makom makrifat dan makom juhud. Apa perbedaannya? Qila, dikatakan oleh para ulama salaf, terutama ulama tasawuf, hammul arifi as-sana'u. Mereka mengatakan para ulama tasawuf bahwa hammul arifi, hammul ini adalah himmah, yaitu hasrat atau keinginan yang sangat kuat orang-orang arif billah, orang-orang yang mencapai makom ma'rifat tertinggi. Apa hasrat mereka kepada Allah? Yaitu senantiasa as-sana'u, memuji Allah. Jadi orang-orang ahli ma'rifat ini yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, dengan pengenalan kolbunya, dan telah mendapatkan nur ilahiyah di dalam kolbunya, maka hasrat hatinya dia hanya memuji Allah semata. Ay muradul arifi billah, dimaknai di sini bahwa keinginan atau hasrat dari orang-orang arif billah itu, orang-orang ahli ma'rifat itu, as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Jadi keinginan atau hasratnya terhadap Allah Ta'ala itu, mereka itu adalah memuji Allah Ta'ala, senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa memuji Allah Ta'ala bijamili sifatihi, dengan seluruh sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah.
Jadi orang ahli marifat ini sangat mengenal, bukan hafal, sangat mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, baik sifat yang 20 maupun Asmaul Husna. Dia bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, tapi dia mengenal betul secara hakiki, secara batin ya, tentang sifat-sifat Allah itu. Nah inilah orang-orang ahli marifat itu. Jadi di dalam hasratnya, di dalam hatinya, setiap hari itu yang diingatnya hanyalah memuji Allah. Setiap peristiwa yang dialami, setiap apa yang dilihat dan dirasakannya, senantiasa yang dilihat dan dirasakan adalah Allah. Dan penuh dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpaling kepada makhluk. Inilah maqam marifat yang sangat tinggi tadi. Dia tidak berpaling kepada makhluk. Ketika dia melihat sebuah keindahan di alam semesta ini, maka yang dia ingat bukan alamnya. Ketika dia melihat laut yang indah, pohon-pohon yang hijau dan rimbun, bunga-bunga yang semerbak mewangi, yang dia lihat bukanlah benda-benda itu. Di dalam kalbunya langsunglah terpandang oleh dia, terasa oleh dia, begitu maha sempurnanya Allah. Jadi nampak sifat jamal dalam hal ini, sifat keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu teraturnya, begitu indahnya, begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam sejagat ini. Jadi tidak terpukau oleh makhluknya, tidak terpukau oleh apa yang dia lihat dengan mata zahirnya. Karena kalbunya senantiasa menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalbunya senantiasa tidak lepas dari Allah. Apapun yang dia alami, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, selalu dikaitkan dengan Allah, selalu teringat Allah, tidak keluar dari itu. Sementara makhluk dan segala peristiwa alam ini itu sababiah saja, akibat daripada qadarullah. Bahwa apapun yang terjadi di alam ini itu tidak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ahli marifat. Sehingga maqam dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia begitu mengenal Allah. Makanya ahli marifat ini nilai ibadahnya lebih tinggi dibandingkan dengan ahli ibadah. Apalagi ahli ibadah tanpa ilmu. 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan oleh marifat, itu nilainya di sisi Allah melebihi daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang awam. Luar biasa nilainya ya. Karena maqam ini sangat tinggi. Dan untuk pencapaiannya saudara-saudara sekalian tidak mudah. Melalui sebuah proses yang tidak mudah. Karena untuk mencapai tingkatan ma'rifat ini, selain harus diawali dengan ilmunya, juga harus dengan pengamalannya, dengan riyadhahnya. Dan tidak jarang ketika mengamalkan ilmu ma'rifat itu, orang tersebut dihadapkan dengan berbagai rintangan, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan maqam qalbunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengetahui tentang tingkatan maqam itu hanya Allah saja. Bahkan orang itu sendiri boleh jadi tidak tahu bahwa dia sudah mencapai maqam ma'rifat. Karena amat halus, amat sulit. Ya, amat sulit untuk menentukan tingkat ma'rifatnya seperti apa. Hanya Allah saja yang tahu. Tetapi ada ciri-cirinya dari orang ahli ma'rifat itu. Ada ciri-cirinya yang dapat kita amati dalam setiap dia memandang sesuatu, setiap dia berbicara, setiap dia berperilaku dan sebagainya. Itu bisa dibedakan antara ahli-ahli ma'rifat dengan orang-orang hanya ahli ibadah ritual biasa. Makanya nilainya berbeda. Seluruh amal ibadahnya berbeda nilainya di sisi Allah. Nilainya senantiasa tinggi. Walaupun nampaknya amalnya kecil, puasa sunnahnya itu kecil, tidak banyak, baca Qur'annya tidak banyak, sholat sunnahnya tidak banyak, tetapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar. Karena apa? Karena diiringi dengan ilmu, diiringi dengan pengenalan kepada Allah. Di dalam ibadahnya tidak keluar daripada tujuan, hanya kepada Allah, hanya marrotillah, hanya lillah. Kemudian dia billah, fillah. 3 hal itu ada di dalam kalbunya dan di dalam perilaku kesehariannya. Tidak lepas. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan tidak lepas daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian saudara sekalian, bagaimana dengan orang yang zuhud? Orang yang zuhud. Wa hammuz zahidi ad-du'a'u. Adapun hasrat yang kuat, keinginan yang kuat dari orang-orang yang zuhud yaitu doa, permohonan kepada Allah. Seperti apa sih orang zuhud? Apa bedanya orang ahli marifat dengan orang zuhud? Ai muradul mu'ridi aniz zahidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi. Nah, itulah orang zuhud. Jadi orang zuhud itu ya, keinginannya orang tersebut itu berpaling aniz zahidi, dari berlebihan ala qadril hajati, dari apa yang sudah ditentukan kebutuhannya dari urusan dunia biqalbihi, di dalam hatinya. Ini orang zuhud. Jadi orang zuhud ini tidak mau berlebihan di dalam urusan dunia, sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan di dalam urusan dunianya. Zuhud ini adanya dalam hati, bukan di dalam dohir. Perlu difahami oleh kita. Zuhud itu adanya di hati, bukan di dohir. Bukan berarti orang zuhud ini tidak punya apa-apa. Bukan berarti orang zuhud itu tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya sawah, tidak punya kebun. Tidak, bukan seperti itu. Kadang-kadang orang yang tidak punya apa-apa juga hatinya nggak zuhud. Hatinya tomak, serakah. Ya. Jadi zuhud itu adanya biqalbihi, di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia tidak berlebihan. Ketika dia punya harta, dia tidak berlebihan untuk menginginkan hartanya tadi. Ya. Tidak digunakan untuk bersenang-senang dalam kehidupannya, tapi dia tasarrufkan sesuai dengan batasan kebutuhannya saja, sekedar kebutuhan. Dia punya uang sekedar dibelanjakan untuk sekedar kebutuhan. Ya. Selebihnya digunakan untuk amal soleh. Selebihnya digunakan amal soleh. Kalaupun dia berpakaian hanya sekedar kebutuhan, bukan untuk bermegah-megah. Punya rumah juga sekedar untuk kebutuhan. Punya mobil sekedar untuk kebutuhan. Bukan mengumpulkan barang. Mengumpulkan mobil sampai beratus-ratus mobil di dalam garasi yang kemudian mobil itu tidak dipakai. Ini tidak ada dalam orang zuhud. Kalau dia perlu satu mobil, cukup satu mobil. Walaupun dia mampu untuk beli mobil 2, 3, 4, 5. Kalau dia cukup hanya punya motor, cukup punya motor. Walaupun dia mampu beli lebih dari itu. Begitulah seterusnya dalam makanan, dalam berpakaian, dalam berperilaku dan sebagainya. Tidak ada yang berlebihan. Inilah orang zuhud. Zuhud dari urusan dunia. Ya. Ini juga makom yang tinggi. Ya. Ini juga makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang zuhud ini, orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang zuhud ini, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak berlebihan. Ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Maka minumlah kamu, tetapi janganlah berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang musrif, orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau berlebihan itu namanya melampaui batas. Bergaya hidup mewah bukanlah gaya orang zuhud. Tidak disukai. Walaupun dia mampu untuk bermewah-mewah, dia tetap berhidup sederhana. Kemudian selebihnya dari apa yang dititipkan oleh Allah, berbentuk mal maupun apa saja, itu digunakan untuk amal soleh, bekal akhirat. Inilah orang zuhud. Makanya dua orang ini, ahli marifat dan ahli zuhud ini, tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berpakaian seadanya, berkendaraan seadanya, sepanjang itu masih bermanfaat dia gunakan. Ya. Nah, inilah ciri orang zuhud. Apa yang tersirat di dalam hatinya, dalam hasratnya itu, dia adalah doa. Bedanya itu. Kalau ahli marifat ini senantiasa yang teringat itu adalah memuji Allah. Setiap apapun dia mengagungkan Allah. Yang teringat itu adalah keagungan Allah, kebesaran Allah. Tapi kalau orang zuhud, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Orang zuhud senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-du'a'u, adapun doa dari orang zuhud itu, wa huwa tadarru'u ila Allah Ta'ala, dan dia senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, bisu'ali ma indahu minal khair. Kemudian dia meminta kepada Allah apa-apa yang ada di sisinya dari berbagai macam kebaikan. Rasul.
Jadi kalau orang zuhud ini selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah, ya, dengan rasa rendah diri, dengan rasa rendah hati di hadapan Allah. Nah, orang zuhud ini menyadari bahwa dirinya sebagai manusia yang dhaif. Walaupun dia seorang yang berkuasa, walaupun dia seorang yang berpengaruh, walaupun dia seorang pejabat tinggi, kalau pejabat ini, pemimpin ini hatinya juhud, maka dia tetap merasa kecil di hadapan Allah. Dia tetap merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang zuhud nih, cirinya. Makanya orang zuhud tidak ada dalam kalbunya itu rasa sombong, raja ujub, takabur itu nggak ada. Ya. Kalau ada rasa ujub, takabur, sombong, rasa bangga diri, itu bukan orang zuhud. Bukan. Jadi orang zuhud itu walaupun dia kaya raya, walaupun dia punya pengaruh, walaupun dia pejabat tinggi, walaupun dia pemimpin apapun, termasuk pemimpin negara, mulai dari presiden sampai tingkat bawah, dia tidak merasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Dia tidak merasa bangga dengan kekayaannya, dia tidak merasa bangga dengan pangkatnya, dia tidak merasa bangga dengan jabatan dan kekuasaannya. Tidak sama sekali. Karena dia meyakini bahwa itu adalah hanyalah amanah dari Allah, sebagai bentuk pemberian yang dititipkan kepadanya, yang suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tetap rendah hati di hadapan Allah. Karena dia tidak merasa memiliki. Yang memiliki hanya Allah. Begitu rendah hatinya orang zuhud. Sehingga di hadapan Allah dia selalu merasa rendah. Dia merasa rendah di hadapan Allah. Ya, dia merasa rendah di hadapan Allah. Rendah dari sisi apa? Rendah dari sisi keilmuannya. Walaupun dia orang cerdas, walaupun dia orang pintar, walaupun dia banyak ilmunya, tetap dia merasakan dirinya bodoh. Tetap dia merasakan dirinya tidak tahu apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ilmu yang dititipkan kepada manusia itu hanyalah setetes air dibandingkan dengan lautan samudra yang maha luas. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Oleh karena itu dia tidak merasa bangga dengan ilmu yang dimilikinya. Dia tidak merasa kemudian merasa hebat sebagai orang yang berilmu, tidak sama sekali. Dia tetap merasa rendah hati. Dia tetap merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Bila Allah cabut semua itu, maka hilanglah. Bila Allah ambil kembali hartanya, kekayaannya, jabatannya, termasuk ilmunya, maka dia menjadi orang yang tidak berdaya sama sekali. Nah, itulah yang ada di dalam kalbu orang-orang yang zuhud, ya. Orang-orang yang zuhud, sehingga jauh dari dirinya, kemudian merasa bangga diri, merasa hebat, merasa berpengaruh, merasa berkuasa, merasa berilmu. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi dia memohon kepada Allah karena dia merasa bahwa hamba ini adalah orang yang dhaif, ya Allah, di hadapanmu, makanya hamba memohon kepada Engkau perlindunganmu. Hamba mohon kepada Engkau pertolonganmu, karena bila Engkau tak melindungi dan Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak berdaya. Begitulah di dalam permohonan doanya. Dia senantiasa berdoa itu kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah, menyadari betapa lemah dirinya di hadapannya. Jika Allah tak tolong dia, jika Allah tak bantu dia, jika Allah tak selamatkan dia, maka dia tidak selamat. Begitulah keyakinannya. Jadi selama ini ketika dia terhormat, ketika dia dimuliakan orang, ketika dia selamat, ketika dia sejahtera, sejatinya Allah lah yang mensejahterakan itu semua. Sejatinya Allah lah yang memberi itu semua, termasuk kemuliaan di mata manusia. Allah lah yang membuat dia mulia. Sebab apabila kemuliaan itu dicabut, maka min asfalis safilin, dia kembali jatuh sebagai orang yang terhina di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, sifat orang yang zuhud, ya. Dia senantiasa berdoa kepada Allah, menyadari kelemahan dirinya. Tapi intinya dia meminta kepada Allah. Orang zuhud begitu. Nah, berbeda dengan arif billah. Kalau arif billah ini karena sehari-harinya dalam hatinya, dalam kalbunya itu cuma ingat Allah saja, ya. Hanya memuji Allah saja, sampai-sampai dia lupa berdoa. Jadi orang yang ma'rifat itu dia asyik mansuk dengan keindahan dari cahaya Allah. Dia asyik mansuk, ya, dengan kekuasaan Allah. Saking asyiknya dia melihat kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, keindahan Allah, maka dia lupa berdoa. Kadang-kadang seperti itu.
Sehingga sedikit sekali ahli marifat ini berdoa minta sama Allah. Bahkan, ini bedanya dengan ahli zuhud. Bahkan, ahli marifat yang tingkat tinggi, ketika dia meminta kepada Allah merasa malu. Merasa malu. Kenapa ahli marifat merasa malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia menyadari tanpa diminta Allah sudah memberi. Ya. Betul nggak? Kita dilahirkan ke dunia permintaan kita bukan. Bukan. Kita dilahirkan menjadi orang yang sempurna secara lahiriah. Bukan permintaan kita. Tapi Allah beri cuma-cuma itu, gratis. Begitu juga kadang-kadang kita dimudahkan dalam segala kehidupan. Bukankah Allah sudah memberi tanpa kamu minta? Ini yang ada dalam ahli marifat, sehingga dia merasa malu untuk selalu meminta kepada Allah. Karena dia merasa sudah begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita, kepada dirinya, maka dia malu untuk meminta lebih. Makanya dia ingat hanyalah keindahan Allah, kesempurnaan Allah saja. Inilah ahli marifat. Bedanya ahli marifat dengan ahli zuhud tadi. Kalau ahli zuhud karena menyadari kelemahan dirinya kemudian senantiasa memohon kepada Allah. Kalau ahli marifat karena dia sudah asyik masuk dengan agungnya Allah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya keagungan sudah masuk ke dalam kalbunya dan menyinari hatinya sehingga dia mengabaikan dirinya. Dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa. Lupa bukan berarti tidak penting, karena dia sudah meyakini bahwa tanpa diminta Allah akan penuhi segala hajat dan kebutuhannya. Nah, sehingga dia malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara dua makom yang memang luar biasa. Ini makom tasawuf yang sangat tinggi, ya, dan tidak mudah untuk dicapainya. Li'anna hamal 'arifi rabbuhu. Karena sesungguhnya hasrat yang kuat dari orang-orang makrifat itu adalah rabbuhu, Tuhannya. Jadi tujuan hidupnya yang ada dalam kalbunya hanya Rabbnya saja. Rabbnya, Tuhannya. Tidak ada lain. Di dalam kalbunya hanya ada Rabb. Tidak ada makhluk. Tidak. Ya. Ini orang makrifat. Ya. Las-sawabu walal jannah. Bukan mengharapkan pahala dan juga mengharapkan surga. Tidak. Ini ahli marifat. Ketika dia beribadah, ketika dia beramal soleh, ketika sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu tidak mengharapkan pahala dan tidak mengharapkan surga. Luar biasa ya ahli marifat. Karena saking tingginya. Kenapa? Semua yang diharapkan itu makhluk. Pahala adalah juga makhluk. Surga makhluk. Apalagi bidadari surga. Bidadari dunia dan bidadari surga itu adalah makhluk. Dia nggak mengharapkan itu dari setiap amalnya, dari setiap kebaikannya, dari setiap amal solehnya, dari setiap ibadahnya. Dia tidak mengharapkan itu. Jadi walaupun dia melakukan ibadah, melakukan kebaikan dalam amal soleh, dia tidak mengharapkan itu. Tidak mengharapkan pahala dan tidak mengharapkan surganya Allah. Kenapa? Karena dia sudah meyakini itu adalah hak Allah untuk diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan karena dia sangat mengenal dengan sifat-sifat Allah dan asma Allah, asma wa sifat, maka dia tidak khawatir dengan semua itu. Tidak khawatir dengan pahala, tidak khawatir dengan surga, karena Allah Maha Al-Adil, Maha Adil. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak pernah keliru untuk menentukan keputusan. Allah tidak pernah salah untuk menilai kebaikan dan keburukan. Ini yang diyakini dalam ahli marifat. Makanya dia tidak mengkhawatirkan. Ketika dia beramal, jangan-jangan amal saya nggak diterima, jangan-jangan saya nggak dapat pahala. Nggak ada istilah itu, sudah nggak ada. Karena hatinya sudah lillah, fillah dan billah. Nggak ada itu. Dia sangat yakin. Dia sangat yakin. Dan semuanya sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin Allah tidak pernah keliru untuk memberikan sesuatu kepada hamba yang tepat, kepada siapa yang dikehendakinya. Ini luar biasa. Ya, luar biasa ya. Walaupun Allah memang menjanjikan apabila kamu berbuat sesuatu maka aku lipat gandakan pahalanya. Bahkan bagi orang yang beramal soleh dan aku ridhoi, kamu akan ditempatkan di surga. Allah memang sediakan itu. Tetapi bagi ahli marifat sudah tidak ke sana.
Ya. Sudah tidak ke sana. Nah, ini sudah sekalian ya. Luar biasa kalau ahli marifat seperti itu. Sehingga nilai keikhlasannya sangat tinggi. Dia tidak berorientasi, sama sekali sudah nggak ada pamrih di situ. Pahala dan surga saja sudah tidak dipamrih oleh dia. Apalagi hal lain. Apalagi hal lain. Karena dia yakin ketika dia melakukan kebaikan, Allah akan membalas kebaikan itu. Dia yakin seperti itu. Sehingga dia tidak risau. Tidak risau setiap kebaikannya itu di hadapan manusia. Apakah manusia itu mau menerima kebaikan dia? Apakah mau membalas kebaikan dia? Nggak risau bagi dia. Karena yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin serta percaya Allah tahu apa yang dia butuhkan, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah ahli marifat, saudara. Nah, kemudian bagaimana dengan ahli zuhud? Wa hammuz zahidi nafsuhu. Ya, adapun keinginan yang kuat dari orang-orang zuhud itu adalah dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri. Seperti apa dirinya itu? Ai manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannah. Nah, kalau ahli zuhud ini dia selalu ingat dirinya, kemanfaatan dirinya, kemudian dia mengharapkan pahala dan surga. Ini orang zuhud. Jadi dia melakukan tadi, membatasi dirinya dari berlebihan. Dia berusaha untuk mujahadatun nafs, ya. Dia agar diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surga Jannatun Na'im. Ini orang zuhud. Bedanya di situ. Nah, bedanya di situ, ya. Tapi dua-duanya termasuk orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang makamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu perbedaannya. Jadi orang zuhud ini masih berorientasi kepada dirinya. Berorientasi kepada dirinya, bagaimana dia memperbaiki dirinya, kemudian dengan wasilah memperbaiki dirinya tadi, berbuat zuhud tadi, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya mendapatkan balasan surga di akhirat. Itu orang zuhud. Fafurriqa baina man himmatuhu al-khuru. Nah, perbedaan di antara dua orang tadi, orang ahli tasawuf tadi, yaitu ahli marifat dan ahli zuhud itu, yaitu di antara man himmatuhu al-khuru. Jadi bagi orang-orang zuhud ini memang mengharapkan surga dan juga sangat tertarik dengan bidadari surga. Nah, gitu ya. Jadi masih tertarik dengan bidadari surga, ingin mendapatkan surga dan kenikmatannya. Nah, kenikmatan surga itu di sini dikatakan dengan al-khuru, dengan bidadari. Kenapa dengan bidadari? Karena jangankan di surga, di dunia ini hiasan terindah adalah al-mar'atus sholihah. Betul nggak? Hiasan terindah di dunia ini adalah al-mar'atus sholihah, yaitu istri yang sholihah. Siapa laki-laki yang tidak tertarik kepada perempuan? Bahkan apabila mendapatkan wanita yang tercantik, maka dia merasa senang dan bahagia. Sementara bidadari, kecantikannya, kata Allah, di luar batas manusia biasa, tidak terukur kecantikannya. Akan dikatakan apabila telunjuk bidadari itu ditongolkan ke bumi ini, maka seluruh bumi ini akan terang benderang. Luar biasa ya. Bisa keindahnya itu bidadari. Jadi manusia keinginan kepada keindahan itu adalah merupakan hal yang fitrah. Inilah yang dialami oleh ahli zuhud. Dia menginginkan, mengharapkan keindahan itu, keindahan di surga. Salah satu keindahan di surga bukan hanya taman-tamannya yang indah, tetapi hiasan surganya yang dinamakan al-hurul 'ain, bidadari surga. Nah itu. Dan memang Allah akan berikan. Allah akan berikan kepada ahli zuhud maupun kepada ahli marifat. Walaupun ahli marifat tidak berorientasi kepada itu, artinya ketika dia beramal dan beribadah tidak berorientasi kepada surga dan bidadari, Allah tetap akan kasih, karena dia yakin bahwa Allah akan kasih. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, maka seluruh kenikmatan surga akan diberikan kepada ahlinya, termasuk bidadari. Makanya bagi ahli marifat, nggak usah lah dipikirkan, minta-minta dapat bidadari, nggak usah, itu nanti Allah kasih gitu. Bahasa kasarnya gitu. Ngapain dipikirin gitu? Karena dia sudah apa istilahnya, lebur dengan keagungan Allah, bersatu dengan keagungan Allah yang maha indah,
yang maha agung. Wa man himmatuhu raf'us sutur, sedangkan himmah daripada yang satunya lagi yaitu ahli marifat itu raf'us sutur, yaitu terangkatnya hijab, terangkatnya penutup. Itulah ya, himmahnya itu di situ. Kalau ahli marifat itu bukan mengharapkan pahala dan surga, bukan mengharapkan bidadari, tapi mengharapkan terbukanya hijab, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia harapkan. Jadi dia mengharapkan terbukanya hijab di antara dia makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengenalannya kepada Allah luar biasa, terang benderang seperti terangnya sinar matahari pada siang hari. Tidak ada hijab, tidak ada penutup, dan tidak ada keraguan lagi. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalam hatinya melihat keindahan, melihat kemahagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ahli marifat ya. Dia hanya mengharapkan terbukanya hijab, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ timbullah yang disebut dengan kecintaan kepada Allah atau mahabbah lillah. Cinta kepada Allah yang sangat tertinggi, yang tidak bisa terbantahkan, hanya dalam arus kecintaan kepada Al-Khaliq. Dan dia sudah cukup puas dengan merasakan kecintaan itu bersama Tuhannya. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, walaupun ini bukan makom kita, yang jelas kita masih jauh dari makom ini, tapi paling tidak dari pengetahuan ini, dari apa yang disampaikan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Tanara, memberikan sedikit pencerahan di dalam kalbu kita bahwa ada hal-hal yang mulia di dalam perjalanan hidup manusia yang sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, para wali-wali Allah, orang-orang sufi, orang-orang ahli tasawuf, dan mereka menemukan keindahan di dalam hidupnya. Tidak ada lagi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi dalam diri mereka kekhawatiran, kegelisahan, dan kesedihan. Itulah ciri-ciri mereka, para wali-wali Allah yang telah mencapai makom tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang mengetahui ini semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti jejak langkah mereka dan gak bisa merasakan sinar ilahiyah di dalam kalbu kita. Paling tidak, walaupun kita tidak seperti mereka, ya, paling tidak seperti itu. Dan kita dapat menemukan sepercik keindahan di antara sekian banyak keindahan dan kenikmatan yang sudah dimiliki dan dirasakan oleh ahli-ahli ma'rifat dan ahli-ahli zuhud. Cukuplah bagi kita sebagai orang awam, ya, seorang yang masih lemah dalam keilmuan dan ibadah. Tetapi Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itulah yang kita yakini. Tidak mustahil Allah memberikan itu kepada kita semua, karena Allah maha berkehendak dan Allah maha berkuasa untuk melakukan sesuatu. Itulah saudara-saudara sekalian, kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan bagi kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, sebagai bentuk pencerahan kepada kita dan juga menjadi bekal di dalam langkah-langkah kehidupan kita, agar kita dapat menikmati hidup ini dengan damai, tenang, tentram, jauh dari kegelisahan, dengan sepenuh keyakinan bahwa di balik itu semua jangan khawatir, ada Tuhan kita, ada Rabb kita, pemilik alam semesta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.